A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan tentang bimbingan kerohanian yang mungkin selama ini tidak pernah disampaikan di tengah-tengah saudara kita. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat serta menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas dengan mengangkat sebuah judul, yaitu akibat hati yang keluar dari jalan Allah. Kita bahas dari salah satu ayat dari Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadana fil hutamah wa ma adraka mal hutamah naurullahil mukhadah alladzi tabtali'u alal afidah innaha alaihim muhsadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu atas diri mereka ditutup rapat, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itulah saudara-saudaraku, kami bacakan ayat Allah ini, semoga menjadikan iman kita selalu bertambah dan bertambah dalam setiap harinya. Marilah kita bahas dari sisi hakikatnya seperti apa. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya tatkala manusia ini di mana dia mendatangi suatu tempat atau sebuah tujuan, tetapi mereka ini terombang-ambing, mereka itu salah jalan, pasti mereka akan tersesat, menjadikan situasi kebingungan karena jalannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan alamat yang dituju.
Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Seperti halnya saya ini mau bepergian ke Jakarta. Tujuan saya ke Jakarta, kok malah saya itu ke Surabaya atau mungkin ke Jawa Tengah. Seperti halnya mereka atau saya ini tersesat di jalan. Dan saya ini berniat bertanya kepada orang. Berhubung yang saya tanya ini tidak tahu, belum pernah ke Jakarta, mereka juga tidak bisa menunjukkan jalannya. Akhirnya saya ini bingung, mereka itu bingung, tidak sampai-sampai di dalam tujuannya yaitu ke Jakarta. Seharusnya biar tahu jalannya, biar tahu saya ini jalannya, maka kita harus bertanya kepada orang yang sudah pernah melewati jalan tersebut. Artinya sudah pernah mereka bepergian ke Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini tahu jalannya yang benar untuk sampai pada tujuan. Karena mereka itu sudah sampai tujuannya. Begitu pula dengan manusia di dalam hidup ini. Jika kita ingin mencapai sebuah tujuan, ya kita harus berguru kepada orang yang pernah sampai kepadanya. Bagaimana kita bisa sampai kepadanya, sedangkan kita bertanyanya salah guru, bertanyanya salah kepada mursyid. Nah, saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Karena di dalam kehidupan manusia ini sesungguhnya ada dua jalan. Di mana jalan yang pertama adalah jalan menuju hawa nafsu, dan yang kedua jalan menuju jalannya Allah. Dan untuk mencapai sebuah jalan yang benar, tentu kita ini harus mengenali Tuhan. Dan setelah Anda mengenal, baru kenalkanlah kepada seluruh keluargamu, kepada seluruh saudara-saudaramu yang lainnya. Sampaikan bahwa Tuhan itu Esa. Sampaikanlah bahwa Allah itu adalah Ahad. Jadikanlah kehidupan panjenengan ini, jadikanlah kehidupanmu, harta bendamu, atau apapun itu di jalannya Allah. Seperti halnya salah satu contohnya, memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada fakir miskin, menyumbang tempat masjid atau tempat ibadah-ibadah lainnya, dan lain-lain sebagainya itu. Bahasa jalan menuju Allah itu berbagai macam caranya. Dan yang dikatakan sebagai jalannya Allah itu adalah diri kita itu tidak memiliki sebuah tendensi. Yang dikatakan menuju jalannya Allah, membelanjakan di jalannya Allah, seperti halnya bersedekah dan lain-lain sebagainya itu tadi, di dalam hatimu harus muncul
tidak ada pamrih apa-apa. Biar dimuliakan orang, biar dianggap kita ini dermawan, biar dianggap kita ini orang soleh, dan lain-lain sebagainya. Itu artinya hatimu masih ada pamrih selain daripada Allah. Ada tendensi-tendensi yang terselip di situ, walaupun melakukan sebuah kebaikan, walaupun melakukan sebuah ketaatan kepada Allah. Manakala masih ada tendensi-tendensi seperti halnya menginginkan surga agar amalnya diterima dan lain-lain sebagainya, itu artinya kita masih ada tendensi-tendensi, masih ada pamrih terhadap Allah. Yang dimaksud tidak ada tendensi atau tidak ada pamrih itu manakala hati merasakan bahwa yang beramal itu adalah makhluk, tetapi yang merasakan bahwa yang menghendaki untuk melakukan sebuah amal adalah hidup itu sendiri. Siapa hidup itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat dan pencela. Mereka itu, ini disampaikan seperti halnya kita ini mendapatkan sebuah harta, sebuah rezeki, sebuah uang, semisal diberikan seseorang. Kita ini masih mengumpat kepada Allah, merasa kurang. Kok hanya segini, kok tidak segitu. Nah, itu artinya kita ini mengumpat kepada Allah. Celakalah mereka setiap pengumpat dan pencela. Itu apa-apa yang diberikan Allah itu mereka itu masih kurang. Walaupun harta duniawiyahnya secara pandangan kasat mata manusia mereka berlimpah. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, pangkat dan jabatannya tinggi, dihormati orang. Mereka akan selalu merasa kurang, tidak merasa puas. Yang mungkin saja jadi presiden sudah cukup 5 tahun, ingin lagi 10 tahun, ingin lagi 15 tahun, bahkan kalau bisa sampai mati. Nah, itulah orang-orang yang celaka, merasa tidak puas. Itu sebetulnya kita ini mengumpat dan mencela terhadap Allah. Alladzi jama'a malahu wa adada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka ini seolah-olah harta yang ada di dalam tangannya itu seolah-olah hasil upayanya mereka, hasil dari kerja keras mereka, seolah-olah itu hasil atas pemikiran mereka. Itulah saudara-saudaraku, mereka itu menghitung-hitung harta, menganggap bahwa kekayaan, harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan tinggi, itu seolah-olah hasil keringatnya sendiri. Tidak mau melibatkan adanya Allah di situ, tidak bisa. Mereka lupa pada waktu lahir, pada waktu kita dilahirkan saja, kita itu tidak membawa apa-apa dan tidak bisa apa-apa.
Karena kita masih di surga. Nah, berhubung dengan sudah kenal syahwatun dunia, mereka merasa jadi raja, mereka merasa hebat, mereka merasa yang bekerja, mereka merasa yang segala-galanya. Itulah yang orang-orang yang celaka, yang telah mengumpulkan hartanya untuk dihitung-hitung. Yasabu annauma lau ahlada. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Mengekalkannya itu semisal contoh, hartanya itu dianggapnya bisa menolong. Kalau tidak ada harta, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak ada uang, tidak bisa makan. Dan mereka itulah sebetulnya menuhankan duniawi. Itu secara tidak langsung mereka sadar atau tidak disadari, sebetulnya hal itu merupakan menuhankan selain daripada Allah. Kala ya layum badana fil khutwah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hukumah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, secara hakikatnya, walaupun hartamu ini engkau pergunakan untuk kesejahteraan, manakala hatimu ada pamrih, itu artinya masih dikatakan masih berjalan di atas jalannya hawa nafsu. Ya memang karena nafsu itu sangat halus untuk menjebak diri manusia di dalam sebuah kehinaan, agar menjadi temannya di dalam neraka selama-lamanya. Lalu bagaimana Anda ini bisa tidak ada pamrih dalam melakukan kebaikan tersebut, itu bagaimana? Manakala hatimu ini sudah bisa menghilangkan rasa kemakhlukan yang berperan, berarti Anda ini harus bertajali kepada Allah. Sudah bisa memfanakan selain Allah di dalam hatimu, meniadakan selain Allah di dalam hatimu, membunuh, mematikan rasa kemakhlukan yang ada di dalam hatimu. Itu caranya agar supaya kita ini tidak ada pamrih. Artinya kita harus bertajali pada Allah. Yang dikatakan di dalam sini itu termasuk orang-orang bakhil. Bakhil itu medit, men 7 juta, men koret-koret. Yang dikatakan bakhil adalah orang yang mengumpulkan hartanya demi kesenangan-kesenangan duniawiahnya, demi kesenangan-kesenangan nafsu di dalam dirinya sendiri. Mereka tidak mau berbagi atas nama Allah kepada sesama manusia. Padahal harta itu hanyalah sebuah titipan, dan merupakan harta itu adalah miliknya Allah. Pertanyaannya adalah, mereka itu merasa bahwa hartanya itu hasil keringatnya, bahwa diri hartanya itu merasa yang memiliki harta tersebut bukan miliknya Allah di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang bakhil alias medit. Harta yang dikumpulkan itu dianggap bisa menyelamatkannya, dengan berprinsip uang adalah segala-galanya, dan tanpa uang segala-galanya tidak ada gunanya. Nah,
Prinsip mereka seperti itu. Dan menjadikan uang itu sebagai Tuhannya. Mereka tidak menyadari. Hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam latifahnya Allah, itu tidak bisa. Dia ini tidak bisa melihat Allah yang memiliki uang tadi. Tidak bisa melihat bahwa Allah yang berperan di situ. Itulah saudara-saudaraku akibat hati yang keluar dari jalan Allah. Apa akibatnya yang lainnya? Akibat yang lainnya adalah hati mereka tidak merasa tentram, tidak bisa damai, dan selalu merasa kekurangan dalam setiap apapun. Walaupun diberikan harta berlimpah, pangkat dan jabatan tinggi, dan lain-lain sebagainya, mereka itu tidak merasa puas. Itu bentuk daripada siksanya Allah. Dianggapnya hal seperti itu oleh kebanyakan umat, kebanyakan masyarakat, itu dianggapnya sebuah berkah, di sebuah rahmat yang katanya Allah telah mencintainya. Padahal sesungguhnya itu adalah sebuah mudorot, penyiksaan yang ditunda. Kalau di dalam dunia ini penyiksaannya kecil sekali. Apa bentuknya ya? Tidak merasa tentram, tidak merasa damai. Itu penyiksaan yang kecil. Tetapi penyiksaan yang sangat besar nanti diazab oleh Allah manakala di akhirat. Engkau akan tersesat di akhirat selama-lamanya. Ya. Wa ma adraka mal hutumah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Mereka akan dilempar ke dalam neraka hutomah. Nawahil muqadah, yaitu api adab Allah yang dinyalakan. Alladzi taqali'u, yang membakar sampai ke hati. Hati ini tidak bisa puas. Inna alaihi musadah, sesungguhnya api itu atas diri mereka ditutup rapat. Nah, itu telah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Mereka akan diikat di dalam neraka. Hatinya merasa puas sampai mati, manakala mereka selalu bermegah-megahan dengan urusan-urusan kesenangan duniawi. Itulah saudara-saudaraku akibat hati yang keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah menemukan sebuah kedamaian hati. Dikunci, diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kecuali bagi hati yang selalu bertakwa, kecuali hati yang selalu ikhlas pada Allah, tanpa pamrih dalam melakukan apapun sesuai dengan perintahnya Allah. Hanya mereka, hanya hati yang seperti itu yang menemukan sebuah kedamaian, memiliki hati yang ikhlas. Itulah golongan-golongan kekasih-kekasihnya Allah. Yang sering kami sebut adalah golongan-golongan hatinya ahli zuhud. Jadi ikhlas itu adalah, tanpa pamrih itu adalah mereka ini tidak merasa memiliki. Yang dia rasakan semuanya itu hanyalah miliknya Allah. Yang berperan hanyalah Allah, yang berbuat hanyalah Allah,
yang menggerakkan hanyalah Allah, dan lain-lain sebagainya. Itulah golongan hatinya ahli suku. Mereka tidak merasa harta itu yang memiliki, itu tidak merasa. Seperti halnya kalau melihat orang parkir, si tukang parkir itu tidak merasa keberatan saat motor atau mobilnya diambil orang. Ya karena tukang parkir itu tidak merasa memiliki harta-harta itu. Itulah yang dikatakan orang ikhlas, yang bekerja tanpa pamrih. Itu kalau sifatnya. Tapi kalau tukang parkir beneran karena ada tendensi uang, ya artinya masih ada pamrih. Tergantung situasi kondisi hati, apakah rasa kemakhlukan masih ada atau sudah bisa bertajali pada Allah. Nah, itu perbedaan. Jadi perbedaan antara hatinya yang keluar dari jalan Allah dan di dalam jalan Allah sangatlah jauh berbeda. Yang satu hatinya seperti di dalam neraka, dan yang satunya adalah hatinya damai seperti di dalam surga. Itulah saudara-saudaraku bedanya hati ahli hijab dan ahli syukur. Akibat hati yang keluar dari jalan Allah dan hati yang selalu berada di jalan Allah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan menjadikan sebuah ilmu serta menjadikan hati yang selalu bertakwa secara istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.